Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Gunung Buda 1, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik, proses pra-observasi. Saya bersama rekan saya, Pak Aldi, beliau guru kelas 4 dari SD Gunung Buda 1. Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillah. Pak Aldi, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3. Saya harus mengobservasi kelas Bapak nih. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Pak karena Bapak sudah berkenan untuk observasi. Sebelum observasi di kelas nanti ada tahapan pra-observasi. Kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi dulu ya Pak. Silakan. Tujuan sebelum melaksanakan pra-observasi, saya ingin menyampaikan tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita harus melaksanakan pra-observasi ini, supaya nanti ini adalah sebagai langkah persiapan sehingga proses pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik, Bapak juga lebih siap dan lebih percaya diri ya Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Pertama ya Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti? Di tema 8 kelas 4 ini di pembelajaran pada muatan pembelajaran IPA itu di antaranya yakni yang akan saya lakukan melalui diskusi dan melalui percobaan nanti peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gerak dan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ya Pak, oke. Setelah itu yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk KD 3.3 sendiri atau KD pengetahuan, nanti ranah kognitif yang akan dicapai itu diantaranya yang pertama menghubungkan gaya dan gerak dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Kemudian untuk ranah psikomotoriknya atau KD 4.4-nya nanti dalam melakukan percobaan peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil percobaan tersebut yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Jadi anak-anak itu percobaan di pengetahuan dan keterampilannya berkembang. Oke, bagus nih Pak. Pertanyaan yang ketiga, saya penasaran nih Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mau strateginya atau model pembelajarannya, metodenya seperti apa? Tentu melihat kepada kemampuan peserta didik yang akan saya lakukan, yakni yang akan saya gunakan pembelajaran yang diferensiasi atau yang disesuaikan dengan daripada kemampuan atau karakteristik peserta didik itu sendiri, dengan berdasarkan diintegrasikan kepada pembelajaran yang pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang akan saya lakukan atau saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang diberikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Terus yang keempat, media apa nih? Saya penasaran juga media yang Bapak akan Bapak sediakan dalam pembelajaran nanti. Untuk materi gerak dan gaya dan gerak sendiri, media yang digunakan diantaranya PowerPoint. PowerPoint nanti ada mungkin slide video yang diberikan atau yang tayangan untuk peserta didik. Kemudian nanti untuk menjalani diskusi akan dibarengi dengan AKPD, gambar kerja peserta didik. Dan kemudian nanti juga akan tentu perlu digunakan beberapa perangkat ya, biasanya laptop, proyektor dan sebagainya. Saya semakin tidak salah nih ingin ke kelas Bapak nanti. Untuk selanjutnya kira-kira Bapak kapan nih bisa diobservasi di kelas Bapak? Rabu depan. Rabu depan ya. Oke siap. Baik, jadi nanti Rabu depan saya bisa ke kelas Bapak ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan serangkaian proses supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Saya bersama rekan saya, Pak Aldi. Baik, terima kasih ya Pak Aldi karena sudah memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam proses pembelajaran kemarin. Pak Aldi, pada tahap ini kita akan melakukan coaching pasca observasi ya. Baik, silakan. Oke, tujuannya itu kita merefleksi, kita sama-sama merefleksi mengenai kegiatan dalam proses pembelajaran kemarin. Baik. Baik, kita mulai ya. Silakan. Oke. Menurut Pak Aldi, bagaimana perasaan Pak Aldi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, tentu rasanya sangat senang dan menyenangkan ya. Ternyata pembelajaran diferensiasi ini membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran kelas, juga membantu siswa dalam kaitan siswa difasilitasi pembelajaran guru. Seperti itu. Siswa dan Bapak juga senang ya Betul. melaksanakan kegiatan pembelajaran Betul, sangat membantu. Baik, selanjutnya menurut Pak Aldi pembelajaran tersebut yang kemarin Pak Aldi lakukan apakah sesuai tahapannya dengan rancangan yang Bapak rancang? Dalam hal pelaksanaan, saya rasa sejauh kemarin dilaksanakan, dalam pelaksanaannya sudah cukup sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang direncanakan sebelumnya. Akan tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kekurangan, atau ada beberapa kendala, itu menjadi hal yang wajar dan menjadi bahan refleksi sendiri bagi saya pribadi sebagai guru kelas untuk terus memfasilitasi pembelajaran siswa agar lebih aktif dan efektif. Ya benar, kalau saya amati kemarin dari pembuka inti pembelajaran diferensiasi kemarin itu sudah nampak ya Pak ya. Nah, selanjutnya kan tadi terdapat kendala. Nah, Pak Aldi ada tidak kendala yang bisa Bapak ceritakan nih? Walaupun saya mengalami kemarin ya Pak, saya pengen tahu nih dari Bapak. Apa sih kendala yang Bapak rasakan dalam pembelajaran ini? Salah satu kendala yang paling dirasakan dalam pembelajaran diferensiasi kemarin ini tentu kita atau saya sebagai guru di sini upaya untuk memfasilitasi pembelajaran peserta didik yang mana peserta didik ini membawa sifat alamiah atau gaya belajarnya, di mana bagaimana nanti ada beberapa peserta didik yang saat kemarin pembelajaran yang belum dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya, di mana gaya belajarnya ada yang auditori, ada yang visual dan mungkin estetik. Nah, ini tiga tipe belajar peserta didik ini yang kemarin dalam pengelompokannya belum optimal atau belum menemukan hasil yang optimal. Nah, jadi Pak Aldi belum mengelompokkan gitu ya. Jadi apa nih kira-kira apa yang harus Bapak lakukan? Kira-kira rencana ke depannya gitu. Kedepannya setelah refleksi kemarin dilaksanakan, saya akan melakukan bagaimana mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi bagaimana nanti yang gaya belajarnya visual dikelompokkan dengan samanya yang visual, yang auditori dengan yang auditori, gaya belajar yang estetik disesuaikan atau dikelompokkan sesuai dengan demikian. Saya rasa atau saya harapkan lebih membantu proses pembelajaran pada peserta didik. Jadi akan berbeda perlakuan yang Bapak berikan kepada siswa gitu ya. Disesuaikan dengan gaya belajar. Menurut Pak Aldi, mungkin rencana perbaikan ini kapan akan dilaksanakan? Cepatnya saya Semoga pembelajarannya semakin keren ya, semoga konsisten dan pembelajaran diferensiasinya akan mengakomodir semua kebutuhan siswa ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan supervisi ini? baik, menurut saya pribadi dalam hal supervisi ini tentu sangat membantu ya memang. Karena biar bagaimanapun guru itu perlu komunikasi, perlu adanya refleksi diri, yang mana supervisi ini mengajarkan ataupun mengajak kepada rekan-rekan guru, saya pribadi di sini yang supervisi untuk sama-sama merefleksi apa saja nih kekurangan dalam pembelajaran yang ini memungkinkan kita untuk melakukan perbaikan ke depan sehingga kualitas pembelajaran lebih baik lagi. Ya, Pak Aldi. Jadi Pak Aldi itu guru hebat, guru muda hebat ya Pak. Mudah-mudahan lancar, sukses dan memberikan yang terbaik untuk murid ya Pak ya. Amin. Terus yang terakhir nih Pak, kesimpulan.
kesimpulan yang Bapak dapatkan dari pembelajaran diferensiasi itu apa? Nah, dalam hal pembelajaran diferensiasi ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya setiap pembelajaran yang guru lakukan untuk tujuan akhirnya adalah menciptakan pembelajaran dengan metode yang efektif atau yang aktif, sehingga perlu adanya perencanaan dan kemudian perencanaan tersebut dilaksanakan. Dan ketika dilaksanakan ini perlu adanya beberapa refleksi diri untuk kedepannya memperbaiki melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, dalam hal diferensiasi ini tentu guru perlu adanya tes formatif diagnostik tentu ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik itu sendiri, sehingga nanti disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka dan juga disesuaikan dengan gaya belajar mereka sendiri, sehingga diharapkan guru kelas dapat memfasilitasi pembelajaran tadi dengan secara optimal. Aldi, baik Aldi, mungkin catatan khas observasinya sampai sini dulu. Pertanyaan yang akan saya ya, Aldi makasih ya. Terima kasih Pak Aldi sudah membantu mengikuti serangkaian supervisi akademik. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depannya akan lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih atas bantuannya.